Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tentang sistematika penulisan proposal penelitian. Teman-teman sekalian, bagi mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah metodologi penelitian di semester 5 biasanya ini akan menjadi tugas akhir dari mata kuliah tersebut, yaitu mampu menulis proposal penelitian. Atau juga bagi teman-teman mahasiswa yang sekarang di semester 7 harus menulis proposal penelitian dalam rangka penulisan skripsi sebagai tugas akhir program belajarmu di strata 1, jadi calon sarjana. Baik teman-teman sekalian, proposal penelitian adalah dokumen, ya, sebuah dokumen usulan proyek penelitian. Jadi sebetulnya proposal itu adalah langkah awal yang harus disiapkan ketika kita akan melaksanakan suatu penelitian. Lalu apa gunanya proposal itu? Kenapa harus kita membuat proposal? Proposal itu gunanya adalah untuk meyakinkan orang lain, ya, pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini kalau di kampus tentu saja kalau kamu sebagai mahasiswa semester 5 akan menulis proposal yang meyakinkan dosen mata kuliahmu. Kalau teman-teman yang sudah bimbingan skripsi, masuk proses bimbingan skripsi, berarti yang diyakinkan adalah pembimbing skripsi. Nah, mengapa harus diyakinkan? Nah, jadi yang saya ulangi bahwa proposal itu gunanya adalah untuk meyakinkan pihak lain, dalam hal ini dosen pembimbing atau dosen mata kuliah, bahwa kita memiliki kompetensi, ya, yang berharga untuk melaksanakan penelitian tersebut. Jadi kompetensi penelitinya itu akan tergambar dari isi usulan itu. Proposal itu adalah propose, artinya usulan, ya. Lalu siapa saja yang membuat proposal kalau di institusi atau di universitas dalam proses kuliah? Nah, jadi biasanya adalah peneliti. Peneliti itu siapa saja? Bisa dosen di universitas, bisa guru, bisa peneliti di lembaga tertentu, di perusahaan, di departemen tertentu. Pasti setiap departemen ada bagian penelitiannya. Di perusahaan juga begitu. Nah, jadi itu adalah satu untuk peneliti. Yang kedua adalah untuk mahasiswa S1 yang akan menyelesaikan studinya dan nanti akan ada end produknya atau produk akhirnya adalah skripsi. Yang berikutnya, yang ketiga adalah mahasiswa S2 yang akan menyelesaikan studi yang nanti tugas akhirnya end produknya adalah berupa tesis. Kemudian juga mahasiswa S3 yang akan melaksanakan penelitian di tugas akhirnya dan end produknya adalah sebuah disertasi. Nah, mereka inilah yang memerlukan proposal penelitian. Jadi proposal penelitian itu adalah sesungguhnya sebagai pedoman kerja penelitian. Nah, karena fungsinya sebagai pedoman, maka pedomannya yang harus benar gitu. Lakukanlah penyusunan proposal itu dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan berbagai komponen yang harus ada di dalam proposal kita gitu. Supaya pihak-pihak yang akan membaca dan akan menyetujui proposal tersebut setuju bahwa kamu akan melaksanakan penelitian itu, sudah yakin benar bahwa pedomannya ini benar gitu, tidak meragukan. Nah, di samping itu kalau proposalnya sudah meyakinkan, langkah-langkahnya sudah tepat, itu juga akan memudahkan peneliti di dalam pelaksanaan penelitiannya. Nggak bingung, tapi kalau masih ada sesuatu yang meragukan atau kurang lengkap, nanti pas pelaksanaan penelitiannya akan ketemu hambatan yang menyebabkan mahasiswa itu, wah kok bingung, kok ini kenapa begini misalnya. Jadi usahakan di dalam proposal itu dituliskan seakurat mungkin. Rencana kita itu tuangkanlah dengan sebaik-baiknya di dalam proposal itu.
Nah, pada bagian video ini akan saya sampaikan sistematika membuat proposal itu bagaimana. Nah, ingin saya sampaikan juga kepada teman-teman bahwa di dalam penyusunan proposal itu ada dua model ya. Ada kampus yang memberikan atau pedomannya itu adalah terdiri dari 4 bab ya. Ada kampus yang mensyaratkan cukup dengan 3 bab. Nah, yang 4 bab itu adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori, bab 3 kerangka berpikir, dan yang keempat metode penelitian. Itu kalau yang 4 bab. Tapi yang kalau 3 bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori, bab 3 metode penelitian. Nah, baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sistematika penulisan proposal itu yang versi 3 bab ya. Yaitu 1 bab pendahuluan, 2 kerangka teori, 3 metode penelitian. Nah, apa saja yang harus ada di dalam pendahuluan? Perhatikan betul buat teman-teman yang terutama semester 5 dan semester 7 yang baru akan membuat proposal. Harus ada latar belakang masalah ya. Bagaimana cara membuat latar belakang masalah ini? Kalau yang kuantitatif biasanya membuatnya dengan deduktif. Kalau yang kualitatif biasanya membuatnya secara induktif. Saya sudah pernah membuat video tentang bagaimana cara membuat latar belakang masalah, nanti bisa ditonton. Kemudian perumusan masalah. Yang ketiga adalah tujuan penelitiannya apa dan manfaat penelitiannya apa. Itu ada di bab 1. Lalu bab 2. Bab 2 itu adalah kajian teori. Jadi di bab 2 itu harus ada teori yang mendukung pelaksanaan penelitianmu itu. Judulmu itu didukung teori atau tidak. Nah, berapa banyak teori yang harus ada di bab 2 itu tergantung kepada berapa variabel yang ada di dalam judul penelitian itu. Ada yang sederhana 2 variabel, ada yang 3 variabel, ada yang 4 variabel misalnya. Jadi 2, 3, 4 itu tergantung kepada level penelitiannya. Untuk S1 mungkin 2 atau 3 variabel ya. Ada juga sih S1 yang sampai 4 variabel gitu, tapi itu jarang. Kasihan mahasiswanya. Jadi buat teman-teman dosen yang memberikan izin kepada mahasiswanya untuk meneliti lebih dari 3 variabel, harus dibantulah gitu ya. Kalau tidak ya disederhanakan cukup 3 variabel. Tapi kalau untuk tesis dan disertasi biasanya memang lebih dari 3 variabel. Nah, semakin banyak variabel yang tercermin di dalam judul, berarti makin banyaklah dukungan teori yang harus kita cari gitu. Lalu bab 3. Bab 3 itu adalah metode penelitian gitu. Nah, teman-teman yang membuat 3 bab, di mana kerangka berpikirnya? Nah, kerangka berpikir biasanya kalau yang versinya 3 bab, kerangka berpikir ada diletakkan di bab 1. Tapi kalau yang 4 bab, kerangka berpikir diletakkan 1 bab tersendiri, yaitu pada bab 3. Nah, sekarang kita bicara tentang bab 3 metode penelitian. Apa saja yang harus ada di bab 3? Nah, kata kunci yang menyebabkan dosen pembimbing atau penerima usulan proyek itu menyetujui sebuah proposal itu ada di bab 3. Kalau bab 3-nya jitu, wah akurat, semuanya mudah diamati, diuji ya, itu insya Allah proposal itu akan segera disetujui ya. Maka hati-hatilah di dalam menulis metode penelitian. Nah, kita lihat sekarang. Yang pertama, lokasi penelitian ya. Ketika kita sudah memilih lokasi penelitian, betul-betul bahwa di lokasi itu ada masalah penelitian kita gitu ya. Jadi
yakinkan pemeriksa proposal itu bahwa lokasi itu memang ada masalah di situ. Lalu ungkapkan mengapa kita memilih lokasi itu secara ilmiah, ya. Apa dasar-dasarnya kita memilih lokasi itu? Bukan karena kita dekat dengan penguasa di situ, bukan karena kita akan dibantu oleh orang-orang yang ada di lokasi itu, atau bukan juga karena kita tinggal di sekitar itu, tapi harus berdasarkan alasan ilmiah bahwa memang masalah yang akan diteliti ada di lokasi tersebut. Yang kedua, waktu penelitian. Waktu penelitian itu harus akurat. Berapa lama kita akan melaksanakan penelitian? Jelaskan dari mulai persiapan, pelaksanaan, ya, dalam proses pengambilan datanya berapa lama, lalu analisanya berapa lama, penyelesaian, ya, pembahasan berapa lama, finishing berapa lama. Jadi mulai dari persiapan, pengambilan data, analisa data, sampai dengan finishing, pengambilan kesimpulan, semua dijelaskan dengan detail. Tidak ada lagi pertanyaan bagi pemeriksa proposal, ya. Yang ketiga, jelaskan populasi dan sampel penelitian. Berapa besar, berapa banyak populasinya di lokasi tersebut, berapa sampel yang akan kita gunakan, ya. Gunakanlah rumus di situ. Nah, ini kaitannya dengan kerangka penarikan sampel, ya. Di komponen yang keempat pada bab 3 harus dijelaskan kerangka penarikan sampel, ya. Rumusnya sampaikan, lalu hasil dari perhitungan rumus itu jumlah sampelnya berapa. Kalau bisa ungkapkan dan jelaskan melalui tabel-tabel, ya. Jadi berapa populasinya, berapa sampelnya, sistem penarikan sampelnya seperti apa, ya. Jadi itu dijelaskan sedetil mungkin sehingga tidak ada lagi pertanyaan mengapa sampelnya sekian jumlahnya, ya. Yang kelima adalah teknik pengumpulan datanya juga dijelaskan. Apakah observasi, apakah wawancara, FGD misalnya. Wawancaranya wawancara terbuka, tertutup, ya, terstruktur atau tidak terstruktur, itu jelaskan. Pihak-pihak yang akan diwawancara itu juga dijelaskan di situ. Kalau kualitatif, ya apalagi kalau kualitatif jelaskan siapa yang akan dihubungi, siapa yang jadi partisipan, siapa yang akan menjadi informan, ya, karena informan dengan partisipan itu berbeda fungsi, ya. Kemudian yang keenam adalah uji validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, itu harus ada instrumennya seperti apa, kisi-kisi instrumennya itu harus dijelaskan. Yang ketujuh, jelaskan juga bagaimana definisi operasional dari judul kita, dari variabel kita, dan bagaimana pengukuran dari setiap variabel gitu. Jadi jangan sampai ketika dibaca ini mengukurnya seperti apa. Variabel X misalnya, kalau X-nya ada 2, X1, X2 itu diukur pakai alat apa dan bagaimana caranya. Y-nya juga begitu. Sedetil mungkin harus ada pengukurannya itu dijelaskan. Dan yang ke-8, jelaskan juga variabel dan parameter pengukuran. Ya, jadi dengan kolom-kolom tertentu nanti kamu jelaskan di dalam proposal itu variabel X1 indikatornya apa, parameternya apa. Variabel X2 indikatornya apa, parameternya apa. Biasanya kalau parameter itu, jadi kalau variabel X1 indikatornya ada 4, parameternya berapa? Banyak gitu. Karena kalau parameter itu sudah menjurus ke pertanyaan, isi pertanyaan dari kuesioner atau panduan wawancara yang akan kita gunakan, ya. Dan yang ke-9 yang harus ada di bab 3 adalah analisa datanya seperti apa nanti, ya. Sampaikan jenis analisanya dan sampaikan juga rumusnya di dalam proposal itu. Nah, baik teman-teman sekalian,
itulah mengenai sistematika proposal penelitian yang versinya 3 bab. Ya, bab 1 pendahuluan, bab 2 teori, bab 3 metode penelitian. Kalau versinya 4 bab, biasanya bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori, bab 3 kerangka berpikir, dan yang keempat adalah metode penelitian. Sampai di situ. Jadi kerjakanlah proposal dengan sungguh-sungguh, karena kalau proposal itu dikerjakan dengan baik, sesungguhnya 75% kalau itu skripsi ya, pekerjaan sudah selesai. Tinggal pelaksanaan dan analisa data itu sudah ringan, sudah tinggal 25%. Ya. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama bagi mahasiswa yang sedang bersiap-siap melaksanakan seminar proposal. Perbaiki proposalmu jika belum sesuai dengan panduan penulisan proposal di kampus masing-masing. Dan bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan mata kuliah metodologi penelitian, mudah-mudahan ini bisa menjadikan persiapan bagimu untuk nanti tugas akhir dari setiap mata kuliah metodologi penelitian. Tugas akhirnya adalah membuat proposal penelitian. Jika kamu sungguh-sungguh memilih masalah yang tepat di tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian, itu bisa lanjut digunakan untuk masalah yang akan diangkat di skripsimu. Jika ini terjadi, kamu akan cepat lulus, ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa share ke teman-teman yang membutuhkan keterampilan menulis proposal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.